pertanyaan-pertanyaan terbaik yang bisa saudara ajukan kepada narasumber. Ya, sudah kita akan mulai talk show kita hari ini. Saya akan panggilkan narasumber kita. Cek. Lanjut ya. Ya, sudah saya akan panggilkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Penginjil Lukas. Ya, persilakan Penginjil Lukas untuk maju depan. Yang kedua, saudara narasumber kita adalah Bapak Artwin. Ya, Bapak Artwin salah satu jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di Bandung ini. Yang ketiga adalah Bapak Albert, sudah. Ya, ini adalah orang yang baru, sudah kita akan berkenalan dengan Bapak Albert ini, sudah ya. Nah, sudah inilah narasumber kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti talk show kita dengan menarik, dengan antusias, dan silakan sekali lagi silakan chat, berikan pertanyaan yang terbaik, sudah. Dan kemudian ada katakan hamba Tuhan yang milih 3 pertanyaan terbaik untuk menerima atau mendapatkan hadiah pouch cantik dari Tata Wabe, ya. Silakan narasumber kembali masuki singgasananya masing-masing. Ya, sudah kita akan segera mulai bersama-sama, sudah ya. Dan sudah ada 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama Pak Lukas, kemudian kedua Pak Artwin, dan ketiga Pak Albert. Nah, silakan sharing bersama secara pribadi masing-masing, sudah ya, pergumulan, background pekerjaan masing-masing. Silakan dari Pak Lukas mungkin. Ya, selamat sore saudara-saudara sekalian yang mungkin saat ini menonton live streaming. Tentu mungkin rekan-rekan jemaat, khususnya Kalam Kudus BCS tahu bagaimana pergumulan pelayanan gereja kita tempat ini. Nggak gampang ya. Ibadah harus ditutup, kita harus memulai sesuatu yang baru, yang karena COVID-19 ini baru bisa mulai, yaitu ibadah online gitu ya. Bersyukur sampai sekarang, ya walaupun ada kelemahan, kekurangan, plus minus gitu ya, tapi karena pertolongan Tuhan bisa ada sampai sekarang gitu ya. Terima kasih buat setiap jemaat juga yang terus mendukung, terus mendoakan gitu ya, buat di dalam pelayanan, dalam ibadah yang terus berjalan ya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya, yang kedua silakan Pak Artwin. Oke, selamat sore buat seluruh hamba Tuhan dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung yang mengikuti acara live streaming ini. Perkenalkan, nama saya Artwin Bunardi. Kalau saya sudah berjemaat di Kalam Kudus sudah cukup lama ya. Background saya bekerja di industri perhotelan ya. Saya bekerja di industri perhotelan, saat ini saya mengelola Hotel Topaz Galleria di Jalan Pasteur. Terima kasih. Pak Albert, silakan. Iya, selamat sore untuk seluruh hamba Tuhan dan juga jemaat Kalam Kudus. Mungkin dari 3 teman saya ini, kayaknya saya yang paling asing ya, tapi saya bukan alien. Asing, tetapi saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gereja ini begitu ya, mengikuti juga ibadah di sini. Saya backgroundnya adalah seorang profesional di salah satu perusahaan event begitu, dan juga saya punya pekerjaan juga kalau di weekend itu menjadi profesional master of ceremony, terutama di wedding begitu. Dan mulai dari Maret kemarin saya mencoba untuk memulai usaha baru, yaitu membuat pouch tissue dengan nama brandnya Tata Wabe begitu. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini kan kita tahu sama-sama ya Bapak Ibu di rumah netizen, corona ini kita sudah mulai itu di China kira-kira akhir tahun lalu ya, November atau Desember begitu. Dan pernah nggak kita menyangka pada akhirnya corona itu tiba di Indonesia dan membawa dampak yang sedemikian serius gitu buat pekerjaan kita masing-masing, buat pelayan kita masing-masing. Dan kira-kira berapa besar sih imbasnya kepada pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing? Nah, silakan. Mungkin ada yang mau share berdahulu. Oke,
Kalau corona ini sendiri sebetulnya kalau di industri perhotelan atau industri pariwisata kita sudah mulai mendeteksi memang pada saat mulai awal di China muncul ya. Nah pada saat mereka muncul kita juga sudah mulai bersiap-siap. Jadi kalau ditanya kita sudah tahu aware atau tidak, kita sebetulnya cukup aware dengan virus ini. Akan tetapi yang tidak kita sangka itu adalah dampaknya. Jadi kalau kita ketahui sendiri beberapa waktu yang lalu, mundur sekitar 7 tahun yang lalu itu ada virus SARS ya. Waktu SARS pun sama, kita mendeteksi ada virus itu tapi kita cukup siap dan ternyata SARS itu tidak mewabah secara global seperti saat ini. Nah kalau corona kita di luar dugaan ternyata dampaknya luar biasa ya, sampai industri perhotelan ya. Jadi kalau kita bicara pariwisata itu menyangkut banyak stakeholder ya, ada penerbangan, tempat wisata, travel, perhotelan, restoran. Nah itu semua terkena dampak. Jadi kalau ditanya dampaknya seperti apa, corona ini dahsyat ya menurut kita ya. Jadi secara statistik saja di Indonesia saat ini tercatat untuk hotel ada 1.780 hotel yang tutup. Dan itu hampir mewakili 80% populasi hotel di Indonesia. Wow. Jadi kalau kita masuk semester 2 mungkin itu datanya akan makin bertambah. Jadi ya cukup ngeri lah, dahsyat gitu. Ya, silakan. Yang lain mungkin Pak Lukas dari sisi gereja, bergereja. Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya, ibadah ditutup gitu ya. Kemudian karena social distancing, PSBB dan sebagainya, kepentingan pelayanan seperti kita bertemu dengan jemaat, konseling, mementoring itu juga sulit. Bahkan pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan kedukaan pun juga kesulitannya nggak gampang ya. Jadi benar-benar banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kesulitan. Padahal sebenarnya dalam pelayanan kita banyak bertemu dengan orang, bekerja sama dengan orang, melayani bersama. Nah itu yang banyak selama ini tuh jadi sulit gitu. Jadi harus banyak pembatasan diri, harus jaga diri kita. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau Pak Albert sebagai yang bergerak di dalam dunia ini ya, IO ya, event organizer, silakan. Iya, sebenarnya saya 11-12 nih sama Bapak Atwin ya. Karena dunia pariwisata dan juga dunia kita yaitu dunia kreatif gitu ya, atau dunia art win, bukan ya Pak ya? Itu sangat terdampak sekali, apalagi social distancing ini membuat kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah banyak. Sedangkan kita di dunia event itu kita mengumpulkan massa dalam satu tempat begitu, sehingga kita sangat berdampak sekali. Kita sudah merasakan dampaknya dari bulan Januari kita udah mulai kerasa. Januari, Februari, Maret, puncaknya sebenarnya Maret sih, begitu. Dimana kita tidak punya penghasilan lagi, karena setiap event semua tidak bisa dilakukan, apalagi dengan PSBB ini, begitu. Beberapa klien kita pun memutuskan untuk tidak melanjutkan eventnya atau dipospon. Nah ini sangat dampaknya besar sekali untuk kita, apalagi kita betul-betul mengandalkan event saja. Nah itu sih yang sangat pengaruhnya dengan kita begitu. Dan juga kalau dibilang nyangka enggak, ya sebenarnya nggak nyangka ya. Karena terus terang kita masih punya event, awal Maret itu kita masih punya event. Bahkan saya di dunia wedding juga, terakhir saya kalau nggak salah tanggal 16 itu masih ada wedding begitu. Setelah itu betul-betul semuanya di hold, cancel gitu ya. Dan ya ini first major banget sih buat kita dan nggak nyangka juga sih. Nggak pernah seumur hidup kita pariwisata dan juga dunia kreatif itu terdampak segini besarnya. Terima kasih. Ya, kita saksikan bersama-sama ini pergumulan yang tidak mudah ya. Semua usaha pekerjaan otomatis berhenti seketika. Nah, Bapak-bapak sekalian, apa yang dilakukan sekarang di dalam usaha masing-masing untuk survive di dalam pandemi ini? Ya, apa usaha yang mungkin dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan sebagai seorang manajer mungkin dalam seorang yang di dalam usaha kreatif untuk tetap survive di dalam pandemi ini? Oke, kalau kita di
industri perhotelan ya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita menjaga reserve dari cash flow kita ya. Jadi dana yang masih ada di perusahaan itu kita jaga semaksimal mungkin supaya tidak keluar terlalu banyak ya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri saat ini kita pendapatan udah nol ya. Jadi bukan sedikit nih, nol. Sedangkan pengeluaran hotel itu mau buka atau tidak, biaya tetap ada yang keluar. Contoh, biaya listrik. Hotel itu biaya listriknya luar biasa, besar sekali. Di tempat saya saja itu kalau keadaan normal bayar listrik sekitar 100-an juta. Nah itu kita harus tekan seminimum mungkin ya. Lalu juga biaya-biaya contoh BPJS ya itu harus kita bayarkan. Karyawan ini mau kerja nggak kerja harus tetap dibayar karena aturan ya. Jadi ini yang sangat sulit buat kita. Oleh karena itu yang kita lakukan masa survival mode saat ini adalah kita menjaga supaya cash flow kita tidak keluar banyak. Jadi biaya kita tekan seminimum mungkin. Jadi kalau contoh praktisnya itu kita lakukan negosiasi ulang dengan seluruh supplier kita. Ya, jadi kita panggil satu-satu untuk kita negosiasi untuk pembayaran supplier kita. Misalnya contoh internet 1 bulan biasa bayar 10 juta ya. Toh kita udah nggak pakai nih sekarang, nggak ada yang pakai kan. Kamar-kamar tutup, tamu nggak ada yang datang. Nah kita negosiasi. Akhirnya kita bisa turunkan sampai cuma bayar 1 juta ya. Jadi saya cuma bayar abodemennya aja ya. Terus bandwidthnya diturunin. Terus juga kita negosiasi dengan provider TV kabel. Kalau biasa kan nginep di hotel TV kabelnya komplit ya. Nah, sekarang nggak ada yang nonton nih gimana ya. Nah kita juga negosiasi ulang. Tolong mereka juga kasih keringanan ke kita. Jadi seluruh biaya-biaya itu kita deteksi semuanya, kita catat satu-satu dan kita negosiasi ulang. Supaya kita tiap bulan itu pengeluarannya seminimal mungkin. Dan puncaknya memang yang paling sebenarnya kita sangat hindarkan itu terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi seluruh pekerja kita itu kita sudah PHK, kita bayarkan kompensasinya, bahkan kita pun para pengurusnya gitu ya, para manajernya pun kita hanya mengambil gaji hanya setengahnya saja. Jadi dampaknya luar biasa, tapi ya karena ini survival ya kita harus bertahan hidup dengan cara-cara yang harus kreatif juga gitu ya. Itu. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya Bapak Ibu tadi mungkin ada suara yang tidak masuk ya ke YouTube. Nah, sudah salah satu narasumber kita, Pak Albert ini adalah owner Tata Wabe ya, dan beliau membagikan 3 pouch cantik ya bagi Bapak Ibu yang menuliskan di dalam live chat itu pertanyaan-pertanyaan yang terbaik ya, pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Nanti rekan-rekan hamba Tuhan akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan saya akan umumkan nanti di belakang ya siapa saja pemenangnya. Mungkin dari 3 pertanyaan itu tidak semua terjawab nanti ya, mungkin berhubungan dengan waktu juga, tapi rekan-rekan hamba Tuhan akan melihat 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan pouch cantik ini dari Tata Wabe ya. Ya, silakan Pak Albert, bagaimana kira-kira untuk survive di dalam pandemi masa-masa ini? Iya, memang berat banget ya masa-masa ini, kita tidak bisa banyak melakukan aktivitas apapun begitu ya. Tetapi supaya kita bisa survive sebenarnya kalau di perusahaan kami gitu ya, kita selalu melakukan improvement dan selalu berusaha untuk menjadi produktif lah dalam masa apapun begitu. Nah, seperti banyak sekali sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Pasti teman-teman juga, Bapak Ibu juga yang sedang menonton sebenarnya punya banyak ide, punya banyak pemikiran-pemikiran yang pengen diwujudkan. Tetapi ketika kita dalam kondisi normal tidak bisa kita lakukan. Ya, tetapi ini saat yang tepat ketika pandemik ini kita mewujudkan ide-ide kita begitu, dan juga mempersiapkan ketika pandemik ini berakhir. Kita harus siap dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan berubah. Kalau bahasa Pak Twin tadi ngobrol sebentar itu new normal ya Pak ya. Yeah. Jadi kita harus persiapkan itu. Nah, memang kalau Bapak Ibu Saudara bisa merasakan juga di perusahaan saya, kita merasakan begitu dahsyatnya dampak corona ini karena kita betul-betul tidak punya penghasilan. Ya. Dan di perusahaan kami sudah dilakukan juga ada
restrukturi gaji. Jadi pemotongan gaji Bapak Ibu. Ya, di mana ya itulah kondisi yang harus kita hadapi saat ini untuk membuat kita untuk bertahan hingga pandemik ini selesai. Kita perpanjang nafas kita hingga pandemik ini selesai. Tetapi selain itu, puji Tuhan begitu ya, Tuhan tuh sangat baik dengan kita, dengan saya. Karena ketika pandemik ini mulai, kita diberikan usaha baru oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yaitu Pouch ini, di mana awalnya kita tidak punya hasrat, tidak punya keinginan untuk berjualan. Tetapi hanya untuk memberikan hadiah goodie bag, di mana anak saya yaitu Carlo berulang tahun. Nah, kita itu bingung ketika itu sudah mulai tuh corona mulai kenceng, bingung mau ngasih apa ya. Kita bikin acara kecil hanya keluarga saja dan beberapa teman. Nah, bingung nih mau kasih makanan kayaknya kepake nggak ya gitu. Nah, lalu setelah itu istri saya terlintas. Tahun lalu kita pernah dapat hadiah di supermarket itu pouch tisu dari, ini boleh sebut merek atau enggak nih? P lah depannya ya, pikiran sendiri. 5 huruf. Nah, dapat dari kita beli belanja sekian tisu begitu ya, dapatlah hadiah tas tisu. Nah, istri saya ingat, oh iya ya, kayaknya kita kasih tas tisu aja. Karena kebetulan juga di awal Maret, anak saya sudah sekolah, Bapak Ibu, di TKA begitu, harus wajib membawa tisu basah dan tisu kering ke sekolah. Dan selalu hilang. Bawa 2, tinggal 1 gitu ya, ketinggalan lah dan sebagainya. Nah, pouch tisu itu sangat berguna sehingga kita ingin coba deh, kita bikin deh pouch tisu itu untuk dibagikan jadi goodie bag. Setelah itu jadilah goodie bag ini. Nah, setelah kita bagikan ke teman-teman dan juga keluarga kita, ternyata banyak yang suka ya, nanya beli di mana gitu ya. Terus karena jiwa kita ya, pokoknya cuan Bapak Ibu ya. Jadi kita beli aja di gua gitu ya. Kan upaya survive. Ya, bertahan hidup. survival. Nah, sehingga mulailah kita memproduksi tas tisu ini. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu mungkin yang di rumah juga mudah-mudahan ini bisa jadi berkat ya dengan sharing saya ini gitu. Jadi hal-hal simpel sebenarnya bisa dilakukan ketika kita tidak produktif di rumah. Kita buat itu jadi produktif. Apa ide-ide kita dari hal-hal kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Begitu. Ya, thank you. Kok bisa mulai dengan corak-corak yang lucu-lucu begini, gimana caranya tuh kok? Nah, ini kan itu juga sesuatu yang unik ya. Kalau awalnya tuh mungkin hanya tas tisu, tempat tisu, tapi bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita akhirnya menemukan pouch yang kayak gini, modelnya ada hand sanitizer dalamnya juga, ada corak-corak yang menarik dan sebagainya. Nah, gimana sih caranya supaya teman-teman di rumah juga timbul ya sesuatu yang kreatif itu loh gitu. Iya, kalau saya boleh berbagi sedikit, kalau menurut saya tuh ada tipsnya. Tipsnya tuh 4C. Yang pertama, itu kita harus critical thinking. Oh iya. Jadi berpikir kritis. Dan kadang-kadang Bapak Ibu memulai usaha baru itu tidak harus dari jauh-jauh gitu. Misalkan saya pengen jadi kayak Co Artwin, ya, punya bisnis hotel, kayaknya jauh banget ya, gitu. Tapi dari hal-hal yang simpel aja, seperti yang saya lakukan sebenarnya gitu ya, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tuh kayak masih ngasih jalan gitu buat kita, ya. Kalau saya masih bekerja normal mungkin saya nggak bisa tuh fokus dan juga mengembangkan bisnis ini, ya. Tapi karena memang sedang lagi WFH gitu ya, kerja dari rumah, jadi kita punya waktu untuk ngerjain ini. Nah, yang pertama adalah critical thinking. Apa sih critical thinking? Menurut saya adalah critical thinking kita harus berpikir kritis. Apa sih kebutuhan masyarakat sekarang? Nah, ya itu. Ya, kita modif Bapak Ibu. Mungkin
Bapak Ibu menjual sesuatu, ya, menjual minuman ini aja gitu ya, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan saat ini oleh teman-teman. Oh, minuman ini penting, walaupun pandemik, walaupun kita dalam kondisi normal, kita tetap butuh minum toh. Tuh. Ya, nah ya udah lakukan, nggak usah gengsi gitu. C yang kedua. Yang kedua adalah kreatif yang tadi Ya. Bapak Peter Critical sampaikan. Thinking, 2 kreatif. Kreatif. Jadi kreatif itu tidak harus sesuatu new idea, tetapi bisa juga memodifikasi. Betul. Seperti saya tidak, ini bukan ide asli saya loh Bapak Ibu. Saya dapat dari hadiah goodie bag juga kok. Dari yang P tadi Dari ya. P tadi ya. Terus kita modifikasi. Bentuknya itu adalah yang saya dapat itu adalah plastik. Plastik. Tapi saya nggak bisa bikinnya, ya udah putar otak. Apalagi yang bisa dilakukan ya, oh pakai kain aja gitu. Itu C yang kedua, kreatif. Ini bisa juga masukin ini ya, pulpen. Bisa, nanti, masker. bisa masker. Pisau. Kartu ATM mungkin bisa juga nanti ya. Bisa. Nah itu kan yang dibutuhkan dan dekat dengan kita. Ya. Ketika semua orang perlu tisu kemana-mana, kesehatan menjadi nomor 1. Nah apa sih yang dibutuhkan teman-teman kita, dari itu aja. Kita bisa berpikir kreatif. Yang ketiga itu adalah communication. Jadi kita harus juga nanya nih. Misal, karena saya juga begitu. Ketika udah jadi satu produk, saya selalu tanya. Halo Ko Artuin, tolong dong dinilai. Apa kurangnya? Saya kasih loh Bapak Ibu. Saya kasih. Dan saya minta masukan dari teman-teman. Karena kita harus tetap mendengar. Itu C yang ketiga. Jadi komunikasikan. Karena takutnya salah nih. Karena critical thinking yang kita pikirkan, itu bisa jadi salah. Mungkin kebutuhan orang yang kita tangkap berbeda, begitu. Nah itu yang harus kita pastikan dulu. Lalu C yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh baik banget. Ketika saya, kalau boleh cerita sedikit ya, ketika saya dan juga istri saya memulai usaha ini, gitu ya, kita memasang hanya di Instagram. Nah, ketika kita pasang post ini, ada yang mengontak kita, yaitu sahabat cici saya yang sudah kurang lebih 15 tahun kali saya nggak pernah ketemu. Dan dia bilang ke saya bahwa, Bert, lu bikin tasnya ke gua dong. Dan saya tuh nggak kepikiran karena saya tahu dia tuh dulu bikin tas, Bapak Peter, tetapi saya nggak ngeh bahwa saya punya relasi seperti itu. Lalu dia kontak kita lewat DM dan akhirnya yaudah kita ketemuan deh, gitu. Awalnya kita hanya beli ini bahan jadi, tetapi sejak Tuhan mempertemukan saya dengan teman saya itu, kita bisa bikin sendiri. Sehingga sekarang saya bisa bikin apapun yang Bapak Ibu mau, punya desain sendiri saya bisa bikin, gitu. Karena apa? Karena kolaborasi. Kalau saya mau ambil semua, cuannya lebih gede waktu saya bikin sendiri Pak, beli bahan sendiri. Tetapi ternyata kita harus kolaborasi. Tuhan bilang lu jangan egois, lu bagi-bagi lu rezeki gitu ya. Dan juga Bapak Ibu, kita pun merasa beruntung karena kita sudah dikasihi Tuhan, sehingga jangan lupa untuk berbagi. Karena sekarang pos ini banyak resellernya juga dan jadi berkat juga buat teman-teman yang lain, begitu. Terima kasih. Ya, itu 4C dari saya. Oke. Ya, tatawabe ini kan kayak bahasa Sunda ya, bahasa Jepang menurutnya. Nah, teman-teman ada yang nanya di sini live chat, tatawabe itu apa sih gitu ya? Singkatankah atau muncul nama tatawabe itu dari mana begitu? Nah, ini juga unik ya. Jadi memang tatawabe itu adalah sebenarnya tatawa itu tertawa Bapak Ibu. Cuma tatawa, benar, ya, tertawa. anak saya dulu kan pas keluar nggak langsung bisa ngomong ya. Iya. Ngomongnya nggak jelas ya. Jadi ayo Carlo tertawa dong, ayo senyum tertawa. Dia bilangnya tatawa. Jadi oke, ya udahlah tatawa aja. Awalnya pun tatawa kids sebenarnya. Oh. Iya, Tatawa Kids namanya. awalnya tatawa kids. Beberapa teman yang nonton mungkin tahu ya, gitu. Nah, kenapa kita rubah jadi tatawa B? Pertanyaan itu ya. Ya. Karena kita merasa segmen kita bukan anak-anak nih, ya.
tapi lebih ke ibu-ibu ya, dan juga bapak ibu yang begitu sangat peduli dengan kesehatan biasanya. Nah sehingga kayaknya nggak tepat nih kids, sehingga kita pikirlah apa ya gitu ya. Nah benar yang tadi Bapak Peter bilang gitu ya, kayaknya bagus nih orang Indonesia sukanya yang ke Jepang-Jepangan kan, Oh iya. atau ke Korea-Koreaan gitu. Betul. Sehingga kita pikir udahlah namanya Tatawa B aja lucu gitu. B itu sebenarnya panggilan saya sih, kalau boleh jujur. Oke, jadi itu juga kreatif ya, nama sesuatu yang simple sebenarnya ya, tapi bisa mewujudkan satu brand yang unik dan cantik gitu ya, ke Jepang-Jepangan. Nah, kira-kira apa yang sedang dipersiapkan ke depan sih pasca pandemi atau new normal itu? Dalam usaha perhotelan mungkin, atau dalam usaha Poch ini, atau event ke depan ya bersama dengan Ko Michael Andrea. Oke, kalau di hotel sendiri ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Albert bahwa di masa tidak produktif ini kita pakai waktu kita untuk mulai research ya. Ke depan tuh kira-kira kebutuhan konsumen tuh akan seperti apa. Jadi sebagian besar tadi sudah diulas di hotel kami, nanti kita itu akan berkolaborasi juga ya, kita juga kolaborasi Pak Albert ya. Siap, jadi nanti sekitar tahun depan itu hotel kita menggandeng operator dari Tauzia Management ya. Tauzia ini sebuah operator besar yang sudah mengelola beberapa brand milik mereka sendiri, yaitu Haris, Pop ya, Fox dan lain sebagainya. Ada Haris Vertu di Jakarta. Nah, brand kita nanti adalah Fox ya. Itu yang pertama. Terus kita juga akan upgrade quality dari hotel kita sendiri. Kebetulan ini memang sudah waktunya hotel ini direnovasi ya. Jadi kita sekarang tadi kan dana yang kita punya itu sekarang kita fokuskan untuk ke renovasi tadi. Nah, renovasinya pun juga kita nggak cuma sekedar ngecat ya, ganti kasur dan lain sebagainya. Kita juga pikirkan apa sih yang kira-kira dibutuhkan orang pada saat new normal nanti ya. Nah, kalau bahasa sederhananya new normal tuh apa sih ya? Keadaan normal yang akan datang tuh akan seperti apa? Oke, kalau kita tarik mundur dulu, zaman sekitar 5 tahun yang lalu, orang naik motor nggak pakai helm itu nggak apa-apa kan, ya, ngerasa itu biasa gitu. Tapi tiba-tiba pemerintah bikin aturan, nggak pakai helm, gue tilang loh. Tiba-tiba itu jadi new normal baru. Tanpa helm nggak bisa naik motor, ya. Terus maju lagi berapa tahun kemudian, safety belt. Dulu kita mana ada yang naik mobil pakai safety belt, ganggu ya, nggak enakan gitu kan. Tiba-tiba pemerintah bikin aturan keras, nggak pakai safety belt, denda 1 juta. Nggak ada yang berani sekarang kan, semua mau cuma diselempangin kayak apa kayak, yang penting dipakai, karena takut denda 1 juta. Nah saya pikir nanti ke depan kita pun akan menemukan hal-hal baru seperti itu. Mungkin nanti ada aturan dari pemerintah, nggak pakai masker denda 2 juta, semua otomatis pakai, kepaksa. Atau dicek bawa hand sanitizer nggak, kalau nggak bawa denda 500.000. Mungkin kita hidup bakal kayak di Singapura betul. Segala macam didenda, segala macam banyak aturan. Tapi kalau itu akan jadi sesuatu yang baik dan menjadi kenormalan baru, buat saya sih itu demi kebaikan is okay gitu ya. Nah bisnis pun sama. Kita akan mikir bahwa mungkin orang gak akan lagi nanti tadi ya bisnis event, MICE itu akan banyak berkurang nih. Karena aturan nanti mungkin, PSBB nggak boleh ngumpul lebih dari 2 orang. Ya kita akan mikir, apa sih yang ke depan akan mungkin menjadi new normalnya? Sekarang orang-orang pakai Zoom nih ya meetingnya. Nah, kita juga lagi ngonsepin nanti ruang meeting kita mungkin nggak gede-gede, kecil-kecil. Tapi fully equipped dengan peralatan-peralatan seperti tadi ya, Zoom meeting kita siapin, account-nya juga jangan yang 40 menit habis gitu ya. Kita siapin yang unlimited gitu kan. Bandwidth-nya yang kencang supaya kalau ngomong tuh nggak putus-putus ya. Terus background-nya juga yang keren, jangan sampai nanti kalau lagi Zoom tuh belakangnya polos gitu ya, nggak menarik ya. Nah, kita pikirin itu. Jadi mungkin ruang meeting kita akan lebih kecil tapi lengkap dengan peralatan untuk virtual meeting seperti itu. Terus kamar ya, orang kan nginep ke hotel tuh mungkin paling banyak tuh untuk tidur kan. Nah nanti kita prediksi kamar itu tidak akan hanya jadi tempat tidur toh. Khususnya untuk yang pasarnya tuh family ya. Kamar ini justru jadi tempat mingle mereka, tempat nongkrongnya keluarga nanti. Oleh karena itu fasilitas di kamar itu menjadi prioritas kita nanti. Kita harus nyaman, harus ada tempat duduk yang
oke buat keluarga bisa ngobrol gitu ya. Bahkan TV-nya pun mungkin ke depan nggak akan cuma TV yang ada TV kabel tok. Kita lengkapi nanti seperti sekarang ya, pada saat orang-orang lagi di rumah work from home, apa sih yang dikerjakan? Nonton ya, Drakor, Pak. drakor ya, Netflix kan. Nah kita sediain nanti. Jadi TV kita akan ganti pakai Android TV. Di situ kita udah siapin ada Netflixnya, kita ada Spotify-nya ya. Jadi jangan kalau dengerin musiknya musik dari ceiling itu kan, biasa kalau ke hotel ya musiknya cangkurileng gitu ya, lagu Sunda ya, kita sampai kamar pun lagu Sunda. Nah nanti enggak, kita ada Spotify ya, terus nanti TV-nya juga udah dikasih games yang buat anak-anak bisa main, mungkin kita siapin joystick ya, terus kita juga siapin Chromecast supaya kalau orang mau main dari akun handphone maminya bisa langsung ditembakin ke TV ya, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang kira-kira sedang kita coba untuk prediksi dan kita coba implementasiin ke hotel kita nanti ke depan. Oke, terima kasih. Pak Ebert, bagaimana mungkin ke depan, persiapan ke depan pasca pandemi untuk usaha pribadi mungkin bersama dengan juga Ko Michael Andrea? Iya, sama sih sebenarnya ya. Bahwa memang Bapak Ibu Saudara yang perlu kita persiapkan adalah setelah pandemik ini berakhir kita mau ngapain. Dan saat ini kita harus melakukan improvement segera mungkin karena saya yakin pandemik ini akan berakhir. Ya. Jadi yang kita persiapkan kalau di dunia event, kita persiapkan sama seperti yang Ko Artvin tadi cerita. Event itu di masa depan setelah pandemi ini berakhir seperti apa? Ya. Mungkin kita harus betul-betul melek digital memang. Ya. Dan saya pikir pandemik ini diberikan oleh Tuhan pasti ada artinya. Di mana kita bisa tahu, kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru setelah pandemi ini berakhir. Ya. Kita akan lebih produktif. Kalau saya di pekerjaan begitu ya, ternyata kalau dulu kan harus ke kantor ya, ternyata sekarang bisa ya, tetap bekerja dari rumah, tetapi tetap produktivitasnya ada, targetnya tercapai. Nah, tinggal kita harus pikirkan bagaimana supaya teman-teman semuanya setelah pandemik ini pun bisa tetap nyaman ketika bekerja. Karena new normal kita mungkin kalau orang bekerja di kantor nanti akan menjadi trennya itu working from home ya kayaknya ya. Kecuali hotel kali susah ya Pak ya. Tapi bisa Pak. Bisa, masaknya di rumah, makanan dikirim juga. Ya, dan kita harus adaptasi karena mungkin orang tidak nyaman nanti akan berkomunikasi seperti ini. Misalkan di hotel, kayaknya nanti kali resepsionis kita nggak usah ketemu sama orang kali, langsung by tap aja Tap, gitu. Why not enggak? Demikian juga event, virtual event itu saya yakin akan jadi booming juga nantinya, ya. Dan kalau di Mahakreasi, di Komik, kita lagi siapkan, kita mau bikin augmented reality. Ya. Nah, jadi kayak misalnya kita nonton konser kan, biasanya berdesak-desakan, nonton jauh lagi ya. Kalau dengan dunia digital, kita bisa menghadirkan siapapun di sini. Misalkan malam-malam mau dengerin Pendeta Philip berfirman gitu ya, kita bikin augmented reality-nya bisa. Tiba-tiba muncul di kamar kita ada Pendeta Philip gitu kan, why not enggak gitu. Nah, menurut saya ini yang bisa kita lakukan. Ketika teman-teman ada di rumah, ketika teman-teman tidak bisa beraktivitas dengan normal, yuk sama-sama kita pikirkan peluang-peluang usaha baru, new normal itu seperti apa di segala bidang. Di dunia hotel, di dunia event, di dunia gereja, menurut saya semua bisa kita pikirkan bersama-sama dan ini waktu yang tepat. Ya, ketika kita sibuk dengan aktivitas kita nggak bisa untuk berhenti untuk berpikir. Ya, ini anggap aja Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang nggak bisa beraktivitas, ini kayak rekoleksi kali ya. Ya ada ya mungkin di gereja ini juga ya. Retreat, benar, kayak retreat panjang gitu. Nah, belajarlah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Retreatnya berbulan-bulan. Banyak sekali. Apalagi sekarang kalau mau belajar gampang Bapak Ibu. Dulu kita harus bayar mahal untuk ikut seminar, sekarang lebih murah karena versinya digital. Gratisannya banyak lagi sekarang. Iya benar, benar banget.
Ya, oke, terima kasih. Nah, ini dalam upaya untuk survive, kira-kira apa tips praktis untuk kita yang di rumah, keluarga-keluarga untuk saving money begitu ya? Apa yang harus dilakukan? Nah itu, kira-kira dari Ko-admin atau dari Pak Albert, silakan. Oke, kalau saving money sebetulnya sih simple-simple aja ya. Jadi kalau yang praktis gitu ya, ini mungkin kita bagi dua dulu nih ya, dari sisi kita sebagai manusia berkeluarga dan satu lagi dari sisi bisnis misalnya ya. Kalau dari bisnis itu tadi mungkin di awal saya sudah sampaikan, kita bisa lihat dulu pendapatan sama pengeluaran kita. Kalau bisnis Anda masih berjalan, masih menghasilkan pendapatan, ya fokusnya juga salah satunya adalah gimana sih caranya meningkatkan pendapatan tersebut. Misalnya apakah, sekarang lagi rame nih jualan hand sanitizer dan lain sebagainya. Kalau ternyata Anda pabrik farmasi, why not Anda bikin sanitizer juga ya. Kemarin waktu saya ke Sumbersari Junction, saya agak kaget juga itu. Perusahaan underwear GT Man bikin masker juga gitu ya. Waduh, saya bilang ini GT Man bikin masker, saya bilang. Cuma agak geli juga ya pakai. Iya, begitu geli. pakai di sininya GT Man. Takutnya recycle gitu ya. Ateja juga bikin ya. Ateja juga dari bikin bahan-bahan interior tiba-tiba sekarang bikin masker juga ya. Nah, itu salah satu yang kita pikir gimana sih kita bisa cari cara untuk ningkatin pendapatan. Karena kalau nggak ada pendapatan, kita neken biaya juga percuma jadinya. Jadi pendapatan kita harus pikirkan. Selain cari pendapatan baru, kalau masih berjalan, pendapatan yang berjalan ini kita pertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Ya. Nah kalau yang biaya itu salah satunya ya kita harus cek dulu ya, kita list dulu semua biaya-biaya yang biasa kita keluarkan. Ya misalnya kalau perusahaan Anda itu misalnya toko kelontong, saya biasa tiap bulan bayar apa sih? Nomor 1 bayar gaji pegawai, 2 listrik, 3 pakai internet dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa dikurangin ya kurangin. Biasa pakai pegawai 10, mungkin karena tokonya nggak terlalu ramai lagi, cukup pakai 5 gitu ya. Sisanya kerahkanlah anak istri segala macam diperbantukan gitu. Terus misalnya biasanya pakai apalagi internetnya yang mahal gitu ya. Sekarang banyak paket-paket yang lebih murah. Nah kita bisa alihkan internet kita tadinya pakai yang sebulan 500.000 kita turunin jadi yang 250.000, ambil yang promo. Promonya selesai tuker lagi yang promo lain gitu ya. Itu juga cara survival. Ya jadi kita pikirkan pendapatannya harus digimanain, pengeluarannya juga sama harus dipikirkan. Ya kalau berkeluarga sih tips yang paling praktis salah satunya adalah ya kalau suami istri tadinya cuma suaminya yang kerja, mungkin istrinya juga harus mulai memikirkan gitu ya, gimana cara bantu suaminya untuk mendapatkan pendapatan. Ya karena istri kayak sekarang jago-jago loh cari duit ya, modal handphone tiba-tiba punya bisnis apa, jadi endorses dan lain sebagainya, kenapa nggak dilakukan? Dan tadi kata Pak Albert, ini waktu yang paling tepat ya. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kan Pak Michael pernah bicara di forum ini juga ya, sama Pak Sedi ya. Ini Tuhan memang kasih kesempatan buat kita semua. Kalau biasanya nggak ada pandemi kita nggak bisa berbagi. Betul. Sekarang silahkan tuh banyak sekali orang yang perlu dibagi ya. Kita harus berbagi, ini kesempatan. Nah kalau dulu orang yang punya modal yang bisa punya usaha, sekarang enggak. Orang punya handphone, modal internet, bisa berbisnis. Ya, siapapun, nggak perlu orang yang punya modal aja. Saya mau kasih cerita, ada beberapa bisnis yang menurut saya itu bisa mungkin jadi inspirasi buat para jemaat ya. Contoh nih ya, kemarin waktu saya coba survei-survei, saya tanya beberapa teman, ada beberapa bisnis yang di online kan dan itu modalnya murah sekali ya. Contoh bisnis PPOB, ya, payment point online bisnis itu. Menurut survei, ternyata per hari orang-orang melakukan transaksi di PPOB itu 178 triliun. Gede sekali, saya pun agak kaget ya melihat data itu. Nggak salah nih. Dan ternyata per keluarga rata-rata itu melakukan transaksi 20 kali pembayaran dalam 1 bulan. Bisa beli pulsa, bayar BPJS, bayar cicilan, bayar PDAM, beli kuota, beli token listrik dan lain sebagainya. Per keluarga rata-rata 20 transaksi. Itu bisa ada yang lakukan di Indomaret, di Alfamart dan lain sebagainya. Nah ini bisa jadi peluang buat
mungkin para pemirsa ya, jemaat yang sedang mencari, saya mau bisnis apa ya? Ya, salah Duit satu saya usaha bisnis pas-pasan itu. nih ya. Iya, betul. Duit saya nggak banyak. Coba itu, banyak sekali di Indonesia. Misalnya saya kasih contoh PayFast ya, itu bisa dan itu besar sekali. Terus Grab Kios ya. Grab Kios ini awalnya perusahaannya itu namanya Kudo. Kudo ini sebuah startup di Indonesia yang bisnisnya PPOB tadi. Jadi kalau kita cuma modal handphone, misalnya saya punya nih ya, Pak Peter bisa beli pulsa listrik ke saya. Tak 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 tak. Pak, pulsanya udah ada. Ya, listriknya udah ada. Modalnya handphone. Dan itu modalnya murah sekali. Kalau ini Pak Arwin yang misalkan yang kecil-kecil yang bisa ini ya bisa dilakukan di rumah bidang usaha apa lagi yang kira-kira yang lain? Oke, misalnya kalau kita lihat jemaat kita kan banyak yang tante-tante ya, pakmeh-pakmeh, Ya, ini yang jago-jago sederhana masak sekali. loh, Betul, betul. ya jago-jago masak loh. Nah, kenapa enggak coba hasil masakannya itu dijual ke komunitasnya? Misalkan di kita ada cross Grupnya ya, masing-masing ya. betul, ada cross ya, Grup senam pagi, grup senam pagi grup atau grup poco-poco. grup rumahnya ya, blok mana di TKI, Taman Holis atau Ya. di mana. Nah, itu bisa coba dijual ya. Saya ada beberapa di cross kami ya, cross Pasutri yang di TKI itu. Kebetulan ada beberapa anggotanya itu memang suka jual makanan ya. Kita coba beli gitu ya. Kita coba beli dari mereka. Toh juga kita sama-sama bantuin teman juga, memberkati juga teman. Jadi menurut saya kalau dulu masak hanya untuk konsumsi keluarga, sekarang kenapa nggak coba buat jualin juga buat saudara, buat teman. Dan menurut saya itu peluang yang bagus. Karena kita kenal siapa yang masak. Itu menimbulkan apa ya, rasa trust. Saya tahulah Pak Meh ini mah bersih orangnya. Iya. Saya kalau beli sama dia, makanan yang saya makan pasti aman. Tapi kalau kita beli di Gojek, saya nggak tahu nih keluar dari mana, apa dari gerobak, apa dari resto, kita nggak tahu. Jadi mungkin itu salah satu ya, cari pendapatan tambahan ya di masa-masa yang sulit ini dengan biaya juga nggak terlalu mahal ya. Jadi reseller misalnya, bisa hubungi nih Pak Albert nih ya, ya nggak usah Iya. bikin, Silakan. cuma bantu jual, Cantik sekali. bisa dapat komisi. Itu kan salah satu cara paling mudah ya. Reseller itu boleh dibilang apa ya, bisnis yang paling resikonya paling rendah. Yang produksi bukan kita, ya modal kita cuman relasi kita. Kita punya teman mungkin 2.000, kita coba tawarkan ke relasi-relasi kita. Ya, nah saya pikir sih itu praktis dan bisa dilakukan kapan saja. Oke, terima kasih. Sayang sekali kita waktunya sudah mulai habis ya. Kita akan berikan kesempatan terakhir untuk Pak Lukas. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Pak Lukas ya. Silakan. Oke saudara, biasanya ada banyak orang tuh, apalagi orang-orang tua tuh suka berkata, ayo bangun pagi-pagi, kalau enggak rezekinya dipatok ayam. Ya kalau kita pikir-pikir, sejak kapan ayam tuh matoknya tuh rezeki ya. Tapi dari hal sederhana ini, ungkapan sederhana ini ingin menunjukkan bahwa banyak orang begitu menghargai sebuah peluang ataupun kesempatan. Ya bangun pagi-pagi, ada peluang, ada kesempatan yang baru. Firman Tuhan dalam Efesus 5, kalau kita baca dari ayat, pasal yang 5 ayat yang 15 sampai 16, di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah kata pergunakan waktu dalam bagian ini itu adalah artinya buying from time atau redeeming time. Jadi firman Tuhan ini ngomong pergunakan waktu itu layaknya seperti kita membelinya ataupun menebusnya. Jadi ingin menunjukkan bahwa waktu itu ada sesuatu yang berharga yang kamu harus beli atau kamu harus tebus. Nah dalam kondisi seperti ini, dalam pemikiran ini orang-orang Yahudi melihat ya gambaran waktu itu dalam dua hal. Mungkin kita udah tahu ya. Yang pertama itu adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang berjalan 24 jam terus menerus berjalan. Waktu yang kedua adalah kairos. Nah, waktu kairos itu berkaitan tentang kesempatan-kesempatan ataupun kualitas dari suatu peristiwa tertentu. Nah, sebetulnya ketika Paulus menyampaikan surat kepada jemaat Efesus ini berbicara tentang masalah kairos. Bukan hanya masalah pergunakan waktu setiap hari 24 jam, tetapi pergunakanlah setiap kesempatan, setiap kualitas peristiwa yang ada yang engkau alami. Nah seringkali kadang hal-hal sepele itu justru malah jadi momentum yang luar biasa. Siapa sangka hanya dari poach kayak gini justru menjadi ladang usaha. Siapa sangka hanya masak sederhana tapi justru bisa berkembang dengan begitu luar biasa gitu ya. Karena apa? Karena kairos yang tepat gitu ya.
momen yang tepat. Ya sederhana, kairos itu Tuhan yang memberi ya. Yang penting adalah dari diri kita adalah kita belajar untuk peka sama kairosnya Tuhan. Peka sama momennya Tuhan. Kita menghargai setiap waktu, bukan hanya setiap hari, oh saya hargai nih jadi tempat waktu retret 2 bulan. Enggak, tapi ada momen-momen yang Tuhan kasih di mana kita bisa efektif di sana membaca peluang dan kesempatan. Contohnya sederhana ya, Daud. Di mata orang, dia mah orang yang gak dapat kesempatan, bahkan dari papanya sendiri dilupakan gitu ya. Tapi justru Tuhan pakai Daud dalam momen yang tidak disangka, bertemu dengan Goliat. Ini orang yang sangat gila sekali sih. Tapi justru dalam kairos yang Tuhan berikan itu, Daud jadi pahlawan Allah, Daud jadi pembela Israel. Nah, kairos itu benar-benar dapat waktu kita apa? Waktu kita bersandar sama Tuhan. Seorang Daud berani melawan Goliat yang besar, yang tidak terkalahkan tuh dengan berkata apa? Karena Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang menuntun dia. Nah, berkaitan dengan kehidupan kita juga, kita harus terus mengejar kairosnya Tuhan, momennya Tuhan. Yang paling penting adalah kita terus bersandar sama Tuhan. Banyak orang buka usaha dengan persiapan sangat baik, udah pakai konsultan apa dan sebagainya. Wah, udah benar-benar dipersiapkan dengan baik, tapi 3 bulan tutup. Ya. Ada orang yang coba iseng-iseng dagang, tadi juga ada yang iseng-iseng gitu ya. Coba usaha, Tuhan berkati gitu ya. Nah, hal ini bukan sekedar berkaitan, yang ini dekat sama Tuhan, yang itu enggak, bukan masalah itu doang. Tetapi berkaitan juga dengan kairosnya Tuhan. Nah, saudara, saya yakin, saya percaya dalam segala aspek keberhasilan, promosi, peluang-peluang yang baik itu semua datangnya dari Tuhan. Ya, sebaik apapun kita, seluar biasa apapun kita, sehebat apapun rencana kita, ya, kalau Tuhan bilang enggak bisa. Kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kondisi yang new normal, new opportunity, ya, kita juga harus ada new kairos. Ya, Tuhan bukakan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang baru yang tadi juga udah di-sharingkan. Untuk apa? Untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat Pak Philip pernah sharing waktu itu di dalam cross anak-anak mahasiswa. Dia berkata dalam kondisi ini tetap terus berpikir positif. Jangan menyerah dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saya rasa ini juga menjadi salah satu summary ya buat sharing hari ini ya. Terus berpikir positif, membaca setiap peluang yang ada, kesempatan yang ada. Jangan menyerah, mungkin ada di satu sisi kita sempat gagal, mungkin di sisi yang lain kita bisa berhasil. Dan yang paling penting selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, silakan juga tutup Pak Lukas. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, Engkaulah yang paling tahu kehidupan kami. Apa yang terjadi ke depan di dunia ini, Engkau terlebih tahu. Kami adalah orang-orang yang terbatas, yang bahkan esok hari saja kami nggak tahu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Kalau Tuhan ada memberikan kairos, ada peluang, ada kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kami, tolong dorong kami supaya kami dapat melakukannya. Entah itu di dalam bidang usaha, entah itu adalah hal-hal baik yang perlu kami lakukan, dorong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Sertai kehidupan kami Tuhan, Engkau bahkan terlebih tahu pergumulan kami terdalam, sekalipun orang-orang sekitar kami nggak tahu. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau Allah boleh menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam usaha kami, dalam kehidupan kami, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin hidup kami, karena kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bekerja, kami percaya keberhasilan, promosi, sesuatu yang baik semua datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengutamakan yang paling pertama adalah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih buat Pak Artwin dan juga Pak Albert yang boleh sharing tentang bisnis mereka, tentang peluang-peluang yang akan terjadi di depan. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Karena apalah artinya segala rencana kami kalau itu bukan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kehidupan kami, masa depan kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat Pak Peter juga yang boleh menjadi moderator bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini menonton dimanapun mereka berada. Tuhan Allah boleh menolong setiap mereka, melihat setiap peluang, melihat setiap kesempatan, bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu di rumah, zaman sekarang ini kita tidak perlu gengsi untuk memulai sesuatu pekerjaan yang baru, saudara ya. Mulai hal yang kecil Tuhan percayakan hingga nanti hal besar Tuhan akan sediakan. Saudara, kita perlu berpikir kreatif, inovatif, dan cari something new yang tidak terpatok pada kondisi yang lama, saudara ya. Saya tahu beberapa jemaat kita, Pasundan, Kopermai, TKI punya usaha-usaha yang baru daripada usaha yang lama, saudara. Memulai suatu usaha pekerjaan baru yang bisa dilakukan dengan sederhana, yang kecil, tapi secara konsisten kita lakukan dengan setia. Tuhan akan buka jalan-jalan lain yang akan Tuhan sediakan. Ya, saya tahu di Pasundan banyak sekali ada usaha-usaha baru yang dilakukan. Di Kopermai, Davin yang juga mulai dengan usaha maskernya, begitu ya. Dan di Taman Kopo Indah juga ada hal-hal yang lain yang juga bisa dilakukan sesuai dengan talenta masing-masing yang Tuhan percayakan. Dan ingatlah, dari suatu hal yang kecil Tuhan akan percayakan suatu hal yang besar nanti. Terima kasih buat narasumber kita malam hari ini yang telah berbagian men-sharingkan semua pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani, ya, pengalaman juga bisnis di dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih ya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti tadi yang saya janjikan di awal, sudah, maka saya mendapatkan ada 3 pemenang, ya, 3 pemenang pertanyaan terbaik yang berkualitas. Tentu tidak semua pertanyaan ini saya bisa tanyakan kepada narasumber, tapi ada teman saya di belakang mimbar, belakang kamera maksud saya, yang telah memilih beberapa pemenang, ya. Nama-nama pemenang saya akan umumkan berikut ini. Ya, pemenang pertama mendapatkan 1 pouch. Masing-masing 1 pouch, ya. Yang pertama Ivan Wijaya, ya, selamat pada Ivan Wijaya. Kemudian kedua Robin Handoko, ya. Kemudian ketiga Gemar Son, ya. Silakan nanti bisa hubungi kami, ya, hamba Tuhan atau Pak Agra juga dengan hamba Tuhan masing-masing, ya. Nanti kami akan kirimkan pouch ini ke rumah masing-masing, ya. Demikian talk show kita What the Bible Says malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.